Pada saat yang sama, Ding Fan Qiu masih mengudara. Dia tidak tahu bahwa dia berdiri tepat di depan gerbang neraka. Jika Ding Fan Qiu menjawab dengan negatif, Lu You tidak akan ragu untuk menggunakan kartu item. Memang, aku menuju sungai ukur surga. Raja Gajah dapat bermanuver melalui semak duri dengan mudah. Ayo naik. Para murid di sebelah Ding Fan Qiu membuat gerakan mengundang juga. Cahaya samar di tangan Lu You lenyap seketika. Saya sudah lanjut usia dan tidak bisa bergerak dengan baik. Saya akan menerima tawaran Anda saat itu, kata Lu You dengan tenang. Pak Tua, apakah Anda juga akan mengukur sungai surga? Ding Fan Qiu bertanya. Lu You membelai jenggotnya dan mengangguk. Dia berkata, sepertinya Anda tertarik dengan ukur sungai surga. Ding Fan Qiu terkekeh sebelum ekspresinya berubah tenang dan dingin. Dia melambaikan lengannya dengan mencolok. Seolah-olah pada isyarat, Raja Gajah membungkuk kaki depannya untuk menurunkan kereta di punggungnya. Murid-murid Ding Fan Qiu memperhatikan bahwa itu Lu You telah berbicara kepada tuan mereka tanpa kehormatan apapun sehingga mereka sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ding Fan Qiu berdiri di samping dengan tangan di punggungnya. Dia sepertinya tidak peduli dengan sikap Lu You. Sebaliknya, perhatiannya terfokus pada Little Yuan Air. Sementara itu, Lu You dengan tenang membelai jenggotnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia dengan ringan melompat ke punggung Raja Gajah dan memasuki kereta. Little Yuan Air tidak mau melakukan hal yang sama. Namun, melihat tindakan tuannya, dia tidak punya pilihan selain naik ke gunung. Karena tuan ada di sini, saya rasa orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun. Keretanya luas. Lu You dan Little Yuan Air duduk di sisi di mana mereka bisa melihat hutan. Segera setelah itu, Ding Fan Qiu melompat ke kereta dengan gerakan ringan dan duduk di sisi lain. Setelah dia mengeluarkan perintah, Raja Gajah terus maju. Jejak kakinya terpatri kuat di tanah pada setiap langkah yang diambilnya. Kecepatannya juga bisa diterima. Lu You cukup senang. Dia mengangguk dan berkata, tidak mudah menjinakkan Raja Gajah. Ding Fan Qiu berkata dengan acuh tak acuh, Raja Gajah bukanlah apa-apa. Saya memiliki 10 tunggangan lainnya di belakang Golden Sword Mountain. Little Yuan Air memutar matanya saat mendengar ini. Lanjutkan, buah lagi. Ding Fan Qiu melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Little Yuan Air, dan dia bertanya dengan baik hati, gadis kecil, tidakkah kamu percaya padaku? Yuan Air kecil menjawab, satu-satunya orang yang saya percaya adalah emas saya kakek. Ding Fan Qiu menganggap Little Yuan Air dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia berbalik untuk melihat murid perempuannya di luar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ekspresi wajah keriput Lu You tetap tenang dari awal sampai sekarang. Dia terus mengelus jenggotnya. Raja Gajah melanjutkan selama beberapa waktu. Master, 2 kultivator yang melarikan diri dari kami terakhir kali berada di depan. Salah satu murid Ding Fan Qiu, suara berdering dari luar. Bunuh mereka, Ding Fan Qiu berkata acuh tak acuh. Dimengerti. 2 murid Ding Fan Qiu terbang di depan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara pembunuhan terdengar dari hutan. Setelah beberapa saat, kedua murid itu kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ding Fan Qiu menunjuk ke depan dan berkata, tidak perlu takut, perumah tangga tua. Meskipun saya melakukan banyak kejahatan jahat, saya adalah orang yang berakal sehat. Lu You mengangguk dan berkata, aku juga. Ding Fan Qiu tersenyum cerah dan berkata, saya pikir kita akan rukun, perumah tangga tua. Pada saat ini, Raja Gajah berhenti bergerak. Ukur sungai surga ada di depan. Ding Fan Qiu menatap ke depan sebelum dia melompat dari punggung Raja Gajah. Sejak Lu You memahami tulisan surgawi, kemampuannya untuk merasakan aura telah meningkat. Ketika Ding Fan Qiu telah turun, dia menemukan bahwa itu aura yang telah dilepaskan Ding Fan Qiu sangat luar biasa. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu Ding Fan Qiu sengaja melepaskan auranya. Ketika Little Yuan Air merasakan aura, dia menyusuk kembali sedikit ke lengan Lu You. Lu You berdiri perlahan tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Ayo pergi. Lu You dan Little Yuan Air melompat dari punggung Elephant King dengan gerakan ringan dan mendarat di tanah. Ding Fan Qiu berkata dengan tangan di punggungnya,
Gadis kecil, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Lebih dari 5 tahun, Little Yuan Er berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. 5 tahun ke pengadilan ilahi, ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah Ding Fan Qiu sebelum menghilang. Dia menunjuk gadis di sebelahnya dan berkata, dia juga sangat berbakat. Namun, dia jauh dari Anda. Lu Yo membelai jenggotnya dengan acuh tak acuh dan melihat ke arah lain. Little Yuan Er memutar matanya lagi. Dia tidak berpikir bahwa itu barang palsu layak dibandingkan dengannya. Dia berbalik untuk melihat dua kultivator lainnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, kalian berdua juga berada di alam pengadilan divine? Kedua kultivator tampak bangga saat mereka mengangguk. Masih sedikit terlalu lemah, Little Yuan Er bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil, jika bukan karena tuanku, aku akan merobekmu menjadi jutaan keping karena tidak menghormati pavilion langit jahat. Little Yuan Er mengejek sebelum dia mulai bertengkar dengan para penipu. Kita akan melihat siapa yang akan merobek siapa menjadi sejuta keping. Lu Yo menggelengkan kepalanya dan menatap Ding Fan Qiu. Cucu perempuanku selalu nakal. Tidak apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di jurang, mereka terhenti. Di luar jurang adalah sungai ukur surga. Lu Yo membelai jenggotnya dan melihat ke depan. Sayangnya, hal-hal tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Desa Naga Ikan sudah tidak ada lagi. Dalam ingatannya, tempat ini telah penuh dengan penduduk desa dan nelayan. Dia tidak berharap untuk melihat jurang yang tandus dan sepi di tempatnya sekarang. Dia memutuskan untuk memulai dengan petugas yang memancing mayat dari dasar sungai terlebih dahulu untuk sampai ke dasar insiden desa Naga Ikan. Sementara Lu Yo merenungkan pilihannya, Ding Fan Qiu yang berdiri dengan tangan di punggungnya berkata dengan gagah berani, bertahun-tahun yang lalu, saya mendominasi sungai ukur surga. Saya berjuang melawan banyak elit di sini, dan pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kami bertarung dengan avatar kami. Oleh karena itu, kawasan ini sayangnya direduksi menjadi jurang. Lu Yo bertanya dengan bingung, ini perbuatanmu? Ya, memang, catatan mengenai penghancuran desa Naga Ikan Sungai Measuhevan menyatakan bahwa pelakunya adalah Ji Tiandao. Tiba-tiba, salah satu murid Ding Fan Qiu melambaikan lengannya dan berkata, Guru, cabang Azure Dragon Association ada di depan. Saya akan mengusir mereka. Naik. Murid Ding Fan Qiu terbang ke udara sebelum berbelok ke kiri, menghilang hanya dalam sekejap mata. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, Asosiasi Naga Azure. Ketika dia berada di Anyang, dia telah bertemu dengan cabang Anyang dari Asosiasi Naga Azure. Dia tidak tahu ada cabang lain di Measuhevan River. Jika pengaruh Azure Dragon Association begitu luas, pendukung mereka, Nether Sector, pasti tidak akan lemah. Ding Fan Qiu berbicara dengan bangga. Asosiasi Naga Azure didukung oleh Sekta Nether. Yu Zhenghai, Master Sector dari Nether Sect, adalah murid agung saya. Lu Yo mengangguk acuh tak acuh. Dia akan mengizinkan Ding Fan Qiu untuk melanjutkan aksinya untuk saat ini. Meskipun Asosiasi Azure Dragon hanya memiliki kentang goreng kecil, jauh lebih baik untuk memiliki orang-orang ini membersihkan kekacauan untuk saya. Saya ingin menyimpan kartu barang sebanyak yang saya bisa. Mereka terlalu berharga. Ding Fan Qiu berkata dengan percaya diri, karena aku di sini, Asosiasi Naga Azure akan hancur. Beberapa saat kemudian, murid itu terbang kembali. Dia membungkuk sebelum dia berkata, Tuan, itu seperti yang Anda harapkan. Ketika anggota Asosiasi Azure Dragon mendengar bahwa Anda akan datang, mereka lari ketakutan. Sangat bagus. Ding Fan Qiu melambaikan lengannya dengan meremehkan sebelum dia berjalan ke depan. Sementara itu, di Crouching Dragon, markas Darknet. Saya punya laporan, Master Sector. Ji Senior lama terlihat di dekat sungai Measuhevan. Si Wuya membuka matanya. Dia bangkit berdiri perlahan dan berkata acuh tak acuh. Nether Sector juga telah menerima informasi ini. Tidak perlu bagi kita untuk melakukan apapun. Meniru pavilion langit jahat tentu akan membawa malapetaka bagi orang-orang itu. Meniru identitas, bawahannya terkejut. Awasi pavilion langit jahat. Juga, di mana Tuan Kuo Fien sekarang.
Si Wuya bertanya. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Sekte, Ren Buping berada di altar giok hijau sekarang. Dia mendapat dukungan dari Zhang Yuanshen, Master Sekte dari Master Sekte benar. Ketika si Wuya mendengar ini, dia terkekeh. Suaranya rendah dan dalam. Tenobo Pat dan Fien Par kerja satu sama lain untuk alasan jahat. Ini adalah lelucon terbesar di bawah langit. Master Sekte, ada laporan lain. Apa itu? Pemimpin Ksatria Hitam, Fen Siwen, pergi ke pavilion langit jahat sebelum ini, dan statusnya saat ini tidak diketahui. Senior Sword Devil tidak menunggu Fen Siwen, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Saya tidak berani mengikuti Senior Sword Devil. Kakak senior kedua adalah orang yang rendah hati dan lembut. Tidak perlu bagimu untuk takut padanya. Si Wuya berkata perlahan. Saya mengerti. Bertentangan dengan kata-katanya, dia bergidik dalam hati. Tidak mengherankan kata-katanya tidak terdengar meyakinkan. Sekmaster, ada cukup banyak kegiatan di Measure Heaven River belakangan ini. Apakah Anda yakin kami tidak perlu memantau tempat itu? Awalnya, si Wuya berencana untuk menolak usulan tersebut. Namun, setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan lebih baik berhati-hati. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, bocorkan informasi ini ke istana. Mereka harus membereskan kekacauan mereka sendiri. Langkah bijak, Master Sekte, saya akan segera membahasnya. Ukur sungai surga. Luyo dan yang lainnya mendekati daerah itu dari luar jurang dan memasuki halaman yang runtuh. Dua murid Ding Fan Qiu mengangkat tangan mereka dan mengirimkan energi mereka untuk membuka pintu halaman. Setelah itu, semuanya perlahan masuk. Salah satu murid Ding Fan Qiu berkata, Guru, ini adalah titik pertemuan. Mereka tidak akan berani terlambat karena Anda datang secara pribadi. Ding Fan Qiu mengangguk. Kedua murid buru-buru menemukan kursi di rumah sederhana dan kasar sebelum meletakkannya di tengah halaman. Ketika Little Yuan Air melihat ini, dia berkata, Aku akan pergi dan mencari kursi untukmu juga, kakek. Setelah Little Yuan Air pergi, Ding Fan Qiu bertanya dengan acuh tak acuh, Apakah Anda tahu mengapa saya tidak menyulitkan Anda? Oh? Lu Yo membelai jenggotnya dan tidak berkata apa-apa. Ding Fan Qiu melanjutkan, Jika saya melakukannya, gadis kecil itu pasti akan menyimpan dendam terhadap saya. Seperti yang diharapkan, Ding Fan Qiu mendambakan Little Yuan Air. Lu Yo tahu bahwa itu ada sesuatu yang tidak beres berdasarkan percakapan mereka, tetapi dia terus diam. Setelah melihat ini, Ding Fan Qiu berpaling. Murid-murid lain mengira Lu Yo terkejut tanpa berkata-kata. Mereka menggelengkan kepala. Setelah Little Yuan Air menemukan kursi, dia menyekanya bersih sebelum meletakkannya di belakang Lu Yo. Tak lama setelah Lu Yo mengambil tempat duduk, langkah kaki terdengar mendekati mereka dari luar. Kedengarannya seperti ada lebih dari satu orang. Mereka di sini. Pintu didorong terbuka saat petugas dan tentara masuk ke halaman. Para petugas membawa sebuah kotak berpasangan. Total ada sekitar 6 kotak. Ada bau busuk aneh dari kotak-kotak itu. Itu adalah bau busuk. Setelah meletakkan kotak-kotak itu di tanah, perwira terkemuka itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Ini tangkapan kami hari ini. Apakah ini semua? Istana telah memerintahkan agar mayat yang kami pancing dari sungai tidak dipindahkan. Kesepakatan kami akan berakhir besok, kata perwira terkemuka itu. Sudah terlambat untuk mengakhirinya sekarang. Ding Fan Qiu melambaikan tangannya. Beraninya kamu? Tidak ada yang takut dilakukan pavilion langit jahat. 3 murid Ding Fan Qiu dengan cepat menghunus pedang mereka dan bergerak melalui barisan prajurit. Lu Yo dengan tenang mundur beberapa langkah. 3 kultivator pengadilan alam divine seperti serigala yang dilepaskan pada kawanan domba. Pedang mereka berkilau dalam cahaya saat para perwira dan tentara jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Setelah pembunuhan itu, Ding Fan Qiu berdiri perlahan dengan tangan di punggungnya. Ketika dia melihat ekspresi tenang Lu Yo, dia berkata, Keberanianmu luar biasa, perumah tangga tua. Sepertinya saya salah menilai Anda. Lu Yo membelai jenggotnya saat dia melihat kotak-kotak dan mayat dengan acuh tak acuh. Yuan Air kecil bertanya dengan penasaran, Apa yang ada di dalam kotak?
Tulang? Tulang manusia? Little Yuan Er mundur selangkah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak takut pada orang mati, tapi mereka ditangkap dari dasar sungai dan dimasukkan ke dalam kotak. Itu wajar baginya untuk merasa jijik. Ding Fangqiu berjalan ke salah satu kotak. Dia melambaikan lengannya dengan ringan, menggunakan energinya untuk menghancurkan tutup kotak. Luyo melihat ke dalam kotak. Tulang-tulang ini terlihat aneh. Mereka sedikit tembus cahaya, seperti kaca tidak murni atau batu gio putih dengan warna berlumpur. Segera setelah itu, kesadaran muncul di benaknya. Orang baik. Dari ingatannya, dia menemukan sumber tulang-tulang ini. Sudah jelas bahwa itu penduduk desa dari Fist Dragon Village telah dibuang ke sungai. Mereka adalah orang-orang Ye Tianxin. Kalau begitu, mengapa istana memerintahkan orang untuk memancing mayat yang tenggelam keluar? Ding Fangqiu dan yang lainnya mencari melalui kotak-kotak dan menggelengkan kepala mereka. Tampaknya mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Tampak jelas tulang-tulang dari orang baik ini tidak berguna bagi mereka. Luyo bertanya dengan acuh tak acuh, untuk apa tulang-tulang ini? Perumah tangga tua, beberapa hal sebaiknya tidak diketahui, kata salah satu murid Ding Fangqiu. Luyo mengelus maniknya dengan tenang dan berkata, bahkan pavilion langit jahat pun mengkhawatirkan hal-hal ini. Beginilah cara kami selalu melakukan sesuatu. Ketika Little Yuan Er mendengar ini, dia bergumam, saya tidak tahu apakah ini bagaimana hal-hal dilakukan. Saya hanya tahu itu timpang. Para murid tidak senang mendengar ini. Ding Fangqiu melambaikan tangannya dan menegur ketiga muridnya. Cukup. Setelah itu, ketiga murid tidak lagi berani bertengkar dengan Little Yuan Er. Mereka bingung mengapa Ding Fangqiu tampaknya mengambil sisi Little Yuan Er. Ding Fangqiu berkata, hapus Paiza 1. Mereka dimengerti. Ketika Luyo melihat Paiza, Luyo membelai janggutnya dengan tenang dan berkata, haruskah aku ikut dan memperluas wawasanku? Kakek, aku ingin pergi, Little Yuan Er berkata dengan penuh semangat. Bagaimanapun, dia tertarik dengan masalah ini. Itu wajar bagi Luyo untuk membawa Little Yuan Er bersamanya. Dia lebih dari mampu untuk berurusan dengan kultivator alam pengadilan divine jika kesempatan itu muncul. Ding Fangqiu memandang Luyo dan berkata, ada banyak perangkap sihir di dekat tempat mayat-mayat itu ditangkap. Apakah kamu tidak takut? Tampak jelas ini bukan kunjungan pertama mereka ke sini. Mereka sangat akrab dengan tempat ini. Tidak ada apapun di bawah langit yang ditakuti kakekku, kata Little Yuan Er dengan lambaian tinjunya. Ding Fangqiu menganggap Little Yuan Er dengan ekspresi puas. Inilah yang saya suka. Tidak ada yang bisa menyalahkan saya jika sesuatu terjadi. Sebaiknya terjadi sesuatu. Mereka mengambil paizas. Setelah dua murid laki-laki Ding Fangqiu mengganti pakaian mereka, mereka meninggalkan halaman yang runtuh dan berjalan menuju dermaga tempat mayat-mayat itu dipancing keluar dari sungai. Sekitar 15 menit kemudian, mereka melihat dermaga. Selain kapal-kapal yang ada di sana untuk memancing mayat-mayat itu, tidak ada kapal komersial lainnya. Petugas dan tentara juga berpatroli di daerah tersebut. Ding Fangqiu bermanuver di daerah itu dengan sangat akrab. Dia berjalan dengan tenang di sepanjang jalan. Di pintu masuk, dua penjaga dengan tombak di tangan mereka menghalangi jalan mereka. Hanya personel resmi. Murid-murid Ding Fangqiu menghasilkan paiza. Yang di belakang, salah seorang prajurit mulai berkata, silakan buat pengecualian. Beberapa perak ditukar, dan semuanya berjalan lancar. Jika mereka hanya memancing mayat selama sehari, para prajurit tidak akan bisa menghasilkan uang melalui cara seperti itu. Namun, orang-orang ini telah melakukan hal ini selama 1 dekade. Mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka pancing dari sungai dan juga tidak menyadari pentingnya tugas yang mereka lakukan. Batu, ikan busuk, udang busuk, semuanya diambil. Setelah mengulangi rutinitas yang sama hari demi hari, mereka menjadi apatis terhadap pekerjaan mereka. Little Yuan Er bergumam di bawah napasnya. Mengapa kita tidak membunuh jalan masuk? Ini jauh lebih rumit. Gadis yang dikalahkan Little Yuan Er berbalik untuk melihatnya berkata, ada perangkap sihir yang kuat di sekitar sini. Seseorang mengendalikannya. Oh, Little Yuan Er menjawab, saya masih belum mendapatkannya. Mereka berjalan dengan langkah cepat di sepanjang jalan.
Jelas bahwa ini bukan kunjungan pertama mereka. Gudang ada di depan. Mereka dengan mudah menghindari para penjaga. Mereka melewati beberapa bangunan sebelum mereka bersiap memasuki gudang. Ding Fan Qiu mengangkat tangannya tiba-tiba. Suaranya dalam dan mendominasi saat dia berkata, "Berhenti." Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan meneliti jejak di tanah. Ada kultivator ilmu sihir di sekitar. Lu Yo melihat garis di tanah juga. Memang tanahnya segar. Seseorang telah menanam perangkap di sini.